performances are key. So if they're playing at a high level. Om sowieso qua kwaliteit denk ik daar tegen te kunnen spelen. Patrick is gewoon, ja, die is het gezicht naar buiten toe. De manager. Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan oleh timnas Indonesia di awal tahun ini. Setelah penunjukan pelatih anyar Garuda Patrick Kluivert, rilisnya jersey fenomenal Ersport terbaru, kini PSSI mengumumkan bakal asisten pelatih Coach Patrick yang sekaligus menjadi pelatih kepala timnas Indonesia U23 di era baru ini. Ya, pada Jumat 24 Januari kemarin, dalam pernyataannya PSSI menyebut Gerald van der Burg akan bergabung dengan Alex Pastoor dan Danny Lanzat untuk menjadi tangan kanan Patrick Kluivert. Gerald disebut akan bekerja sama dengan Timnas Indonesia U20 dan Timnas Indonesia U17 untuk memastikan kesinambungan di semua level. Patrick Kluivert pun mengakui bahwa pengalaman Gerald van der Burg sebagai spesialis pemain muda dapat menjadi nilai tambah bagi perkembangan bibit di Timnas Indonesia. Pengalamannya yang luas, baik sebagai pemain maupun pelatih, akan melengkapi tim kepelatihan dan berkontribusi untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat berikutnya, kata Patrick Kluivert. Diketahui pula bahwa keduanya juga sudah tak asing karena sama-sama berasal dari pemain profesional di Belanda. Dan dengan kolaborasi tersebut, Patrick Kluivert pun mengaku dapat mencapai visi bersama dengan pelatih berusia 60 tahun ini. Ya, nama Van den Burg mungkin memang masih cukup asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Namun ternyata ia juga punya rekam jejak yang menarik dalam dunia sepak bola. Lahir di Utrecht pada tanggal 5 Maret 1964 silam, ia mengawali karir bermainnya di tim lokal Sterrewijk dan Ellingwijk. Namun di usianya yang masih 16 tahun, Van den Burg berhasil debut di tim senior Ajax. Ya, dalam waktu singkat ia menjadi starter reguler, di mana ia dipasangkan bersama Marco van Basten dan Wim Kief di lini serang Toulon Krier. Selama 6 tahun ia membela Ajax, ia berhasil mengoleksi 173 penampilan, di mana ia berhasil mengemas total 64 gol dan memenangkan total 3 gelar Eredivisie dan 2 gelar KNVB Cup. Pada tahun 1986, ia memutuskan untuk pindah ke PSV Eindhoven. Ia menghabiskan 7 tahun bersama Eindhoven, di mana ia mengemas 48 gol dari total 199 penampilannya. Berkat ketajamannya itulah ia memenangkan gelar sepatu emas Belanda pada tahun 1988 dan 1989. Setelah dari PSV, Van den Burg menjajal peruntungan di luar Belanda, di mana ia sempat 3 tahun membela Jubilo Iwata, lalu ia sempat memperkuat Utrecht Cannes sebelum membela 1960 Munchen dan pensiun di sana pada tahun 2000 silam. Nah, sebagai salah satu pemain muda berbakat Van den Burg juga tidak lama diendus oleh timnas Belanda. Ia mendapatkan debutnya di timnas senior Belanda pada tahun 1982 saat Belanda mengadakan uji coba melawan Yunani. Sejak saat itulah ia jadi langganan dipanggil ke skuad The Orange. Nah, prestasi terbaiknya adalah ia menjadi salah satu pemain yang menghantarkan timnas Belanda memenangkan Euro 1988 silam. Van den Burg tercatat total 10 tahun membela timnas Belanda, di mana ia mengumpulkan total 42 caps dan mencetak 1 gol bagi The Orange. Setelah pensiun, Van den Burg kembali ke PSV dan menjadi pelatih tim muda PSV selama 5 tahun. Pada tahun 2004, ia sempat menangani 1860 Munich selama 3 bulan, namun ia gagal menyelamatkan mantan timnya itu dari jurang degradasi Bundesliga. Pasca itu, ia sempat menangani beberapa klub seperti Helmond-Sport, FC Eindhoven, namun karirnya tidak bertahan lama. Karir kepelatihan terakhirnya adalah menjadi asisten pelatih di Willem II pada tahun 2008 silam, namun di tahun 2020 kemarin, Van den Burg kembali ke dunia kepelatihan, yakni menjadi pelatih teknik tim muda Ajax, di mana ia menangani tim Ajax U17, U18, dan U21 hingga tahun 2023 kemarin. Ya, berita pengangkatan Gerald van den Burg sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 yang diketahui melalui unggahan di akun Instagram resmi PSSI dan Timnas Indonesia ini juga lantas menjadi sorotan dari media Belanda The Telegraph yang menyebut Van den Burg akan membantu tugas Kluivert untuk menerapkan filosofi sepak bolanya di Timnas Indonesia.
Dalam artikelnya, mereka menuliskan bahwa Patrick Kluivert optimistis kehadiran figur semodel Gerard van den Broek akan menghadirkan efek positif buat timnas Indonesia di berbagai level. Apalagi selain menduduki pos pelatih kepala timnas Indonesia U23, pria yang pernah membawa Belanda juara Euro 1988 sebagai pemain itu bakal bertugas sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas senior. Selain itu pun, The Telegraph juga membahas tujuan Van den Broek yang masih diperbolehkan membawa asistennya sendiri untuk Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade dan menerapkan filosofi sepak bola Kluivert di tim muda. Kehadiran Van den Broek ini diyakini mereka bakal membawa perubahan apik menilik rekam jejak yang begitu mentereng yang dimiliki oleh sang pelatih. Nah, setelah penunjukan asisten pelatih ketiga terungkap, di sisi lain Alex Pastoor yang tak pernah datang ke Indonesia mengaku antusias untuk tiba pertama kalinya ke negara Asia Tenggara ini. Pastoor mengaku akan datang ke Indonesia pada akhir Januari ini dan selama berada di Indonesia pun ketiganya akan berkeliling dan menyaksikan pertandingan di Liga Indonesia. Alex Pastoor juga mengakui banyak pertimbangan dalam mengatur tim ini, apalagi agenda FIFA Matchday edisi Maret 2025 akan bertepatan dengan bulan Ramadan. Tentu anak-anak harus bisa diatur bagaimana perjalanan jauh ke sana. Bermain saat Ramadan meski kompetisi akan berhenti, tapi itu juga jadi pertimbangan, kata Alex Pastoor. Ya, menilik perjalanan barunya, ia bahkan mengaku tak sabar untuk bisa bertemu dengan anak asuhnya itu. Dalam debutnya nanti, trio Belanda ini akan membawa timnas Indonesia menjajal kekuatan dari Australia dan Bahrain. Skuad Garuda lebih dahulu menantang Australia di Stadion Sydney Football pada 20 Maret. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret mendatang. Melihat jajaran kepelatihan di era baru ini, tentu kita makin gak sabar buat menyaksikan seperti apa perubahan yang bakal dibawa oleh sang pelatih. Bahkan legenda Belanda Wesley Sneijder sampai tak sabar untuk melihat racikan dari timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Coach Patrick ini. Mantan pemain Real Madrid itu juga ikut menyoroti pemilihan Patrick sebagai pelatih kepala, yang ia sebut bakal berperan untuk tampil di depan publik dan juga harus mendatangkan para pemain keturunan. Tak sampai di situ juga, menurutnya pun Alex Pastoor nantinya akan melakukan latihan atau eksekusi di lapangan dengan Dani Lanzat sebagai otak taktik dari skuad Garuda. Ya, menurut legenda Inter Milan itu ketiganya dan ditambah dengan Van den Broek akan menjadi kombinasi yang sangat cocok yang diyakini bakal membawa hal baru yang mengejutkan di tubuh timnas Indonesia nanti. Karena inilah tentu menarik dinanti bagaimanakah ramuan dari Coach Patrick dan jajarannya jelang melakoni sisa laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Mudah-mudahan segala keputusan berani PSSI di awal tahun ini dapat berbuah manis untuk kemajuan dari sepak bola tanah air sendiri. Amin.